Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah agama tentang ajaran Islam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya, itu ada Zalfa, ada Desvita, ada Shima, kemudian ada Enzel, Devi, dan juga saya sendiri, Aulia. Untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu bab pendahuluan 1.1 latar belakang. Kesehatan itu merupakan salah satu nikmat terbesar di anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam ajaran Islam, menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga ketaatan kepada Allah. Dikarenakan kesehatan merupakan amanah yang diberilah demi kelangsungan hidup dan kelesatan umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang dimana ayat ini menjadi dasar penting bahwa Islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian dan keselamatan dalam setiap aspek hidup, termasuk dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dan ada menurut Al-Ghazali dalam Alia Uludin Kesehatan, yang merupakan salah satu syarat umat bagi seorang untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sebab tubuh yang lemah akan menghalangi seseorang dalam beramal soleh. Yang dan juga Islam memandang kesehatan sebagai bagian interaksi dalam keimanan dan ibadah. Nabi Muhammad SAW juga menyutokan gaya hidup sehat melalui pola makanan sederhana sebagai kebersihan dan anjurkan berobat dengan cara yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mazan yang berbunyi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Yang dimana hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan jasmani dan kesehatan merupakan nilai penting dalam Islam karena dengan tubuh yang sehat seseorang mukmin mampu beribadah dan beramal dan optimal. Next. Bab yang selanjutnya 1.2 rumusan masalah yaitu ada 3 poin. Yang pertama bagaimana pandangan Islam tentang konsep kesehatan dan urgensi menjaganya. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dasar dalam peningkatan kesehatan masyarakat menurut perspektif Islam. Yang ketiga, bagaimana peran individu, masyarakat, dan negara dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal berdasarkan agama Islam. 1.3 tujuan, yaitu yang pertama untuk menganalisis konsep kesehatan dalam Islam dan landasan filosofinya. Yang kedua untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu untuk mendeskripsikan bertanggung jawab mutlak pihak, individu, masyarakat, negara, dan mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai tuntunan Islam, yaitu 1.4 manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pandangan Islam terhadap konsep kesehatan dan pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, mendorong prinsip-prinsip dasar dalam peningkatan kesehatan masyarakat berdasarkan prevensi Islam yang melandaskan pada nilai-nilai Masjid Saiyan. Yang ketiga, menjelaskan peran strategis individu, masyarakat, dan negara dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sesuai ajaran Islam.
Next. Baik, selanjutnya yaitu bab 2. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian kesehatan masyarakat. Kesehatan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berhubungan dalam populasi ataupun komunitas. Menurut Profesor Winslow tahun 1920 dalam Muslimin dan kawan-kawan 2023 mendefinisikan ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup, peningkatan sanitasi lingkungan, kesehatan fisik dan mental, efisiensi infeksi di masyarakat, dan pendidikan individu tentang kebersihan perorangan melalui usaha masyarakat yang terorganisasi untuk mendukung setiap orang mempunyai standar kesehatan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Next. Sedangkan pengertian kesehatan masyarakat menurut Ikatan Dokter Amerika tahun 1948 mendefinisikan kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat dapat disimpulkan sebagai ilmu yang menggabungkan teori dan praktik menjadi kegiatan terpadu antara sanitasi dan perilaku pencegahan penyakit yang melanda populasi ataupun masyarakat. Kesehatan masyarakat sendiri bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan masyarakat secara holistik ataupun menyeluruh dalam memelihara kesehatan secara mandiri menurut Elina dan Sumiati 2016. Next. Oke, selanjutnya 2.2 konsep sehat dan sakit dalam perspektif Islam. 1. Kesehatan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mendasar. Kesehatan merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga. Seringkali baru disadari ketika nikmat itu hilang. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbih indahu kutu yaumi fakaan nama hizat lahud dunia, yang artinya barang siapa di antara kamu yang memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman di rumahnya, lingkungannya, memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nikmat kesehatan bahkan ditempatkan setingkat dengan bawah nikmat iman. Sehat memungkinkan seseorang muslim untuk menjadi pribadi yang kuat, yang lebih dicintai Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid do'if wa fi kullin khair, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Next. Lalu yang selanjutnya, sakit sebagai ujian, pengampun dosa, dan peringatan. Sebagai ujian dan peningkat derajat, sebagai pengampun dosa, dan sebagai peringatan. Lalu yang selanjutnya ada kesehatan sebagai modal ibadah dan memakmurkan bumi. Next. Oke, selanjutnya 2.3 prinsip-prinsip dasar kesehatan dalam Islam. Yang pertama, menjaga jiwa, hifz an-nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tulku bi aidikum ilat
tahlukah, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menjadi landasan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan. Lalu yang kedua, prinsip pencegahan al-wikayah, yang terdiri dari pertama, toharo, bersuci, dua, menghindari najis dan kotoran, tiga, isolasi dari wabah. Next. Lalu yang ketiga ada prinsip keseimbangan, al-mizan. Islam adalah agama pertengahan yang menolak segala bentuk ekstremisme, termasuk dalam hal konsumsi dan gaya hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrobu walatusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang terakhir, kemaslahatan umum atau maslahah ammah. Prinsip maslahah ammah menekankan bahwa kepentingan masyarakat luas dapat mengatasi kepentingan individu. Berdasarkan kaidah fikih, kemudaratan individu ditanggung untuk tolak kemudaratan publik yang lebih besar. Ini menjadi dasar syar'i untuk kebijakan kesehatan seperti karantina dan vaksinasi wajib, dengan tujuan melindungi nyawa serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tahun 1991. Oke, selanjutnya yaitu bab 3 tentang pembahasan 3.1 yaitu analisis ajaran Islam yang bersifat preventif atau pencegahan untuk kesehatan masyarakat. Kemudian 3.1.1 toharoh atau bersuci merupakan fondasi kesehatan dalam Islam. Meliputi wudhu, mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan yang wajib dilakukan sebelum ibadah, khususnya sholat. Praktik wudhu ini minimal 5 kali sehari terbukti efektif untuk mencegah infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, dan infeksi mata. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim yang menegaskan bahwa kebersihan adalah bagian integral dari keimanan Muslim. Kemudian 3.1.2 yaitu kebersihan lingkungan. Merupakan tanggung jawab sosial dalam Islam. Islam itu menekankan kebersihan lingkungan melalui larangan mencemari sumber air, jalan, dan tempat umum yang dapat memicu penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, hindarilah 3 perkara yang mendatangkan laknat, yaitu buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat teduh. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga ada menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya menunjukkan bahwa menjaga sanitasi lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang sejalan dengan program kesehatan modern seperti STBM. Next. Kemudian 3.1.3 pola makan dan hidup sehat, yaitu nutrisi dalam perspektif Islam. Islam itu mengajarkan konsep makanan halal dan thayyib, baik bergizi dan bermanfaat, serta prinsip makan secukupnya untuk mencegah obesitas dan penyakit degeneratif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalang tayyaba wala tattabi'u khutuwatis syaiton, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Untuk lebih jauhnya, Islam itu mengajarkan prinsip keseimbangan dalam makan. Allah berfirman, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu wasrobu wal tusrifu innahul yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah SAW memberi panduan praktis, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat Tirmidzi.
Artinya sejalan dengan prinsip nutrisi modern dalam mencegah diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Next. Kemudian ada 3.1.4, yaitu pencegahan penularan penyakit, yaitu konsep karantina dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar ada wabah di suatu negara, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika wabah itu terjadi di negeri kalian berada, maka janganlah kalian keluar darinya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan dua prinsip epidemiologi, yaitu mencegah orang sehat masuk ke wilayah wabah dan mencegah penyebaran dengan melarang orang keluar dari wilayah terjangkit. Konsep ini menjadi dasar kebijakan lockdown dan karantina modern yang terbukti efektif menangani pandemi termasuk COVID-19, menunjukkan kecerdasan sistem kesehatan Islam jauh sebelum ilmu epidemiologi berkembang. Next. Baik, selanjutnya ada 3.2, yakni peran aktif individu, masyarakat, dan negara dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah peran individu dalam kesehatan masyarakat, yang mana individu merupakan unsur paling dasar dalam upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana melalui hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi moral dan spiritual. Yang selanjutnya ada peran masyarakat dalam kesehatan masyarakat, yang mana masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam terdapat prinsip ta'awun ala birri wat taqwa, yang artinya tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang mana dia menuntut umat Islam untuk saling membantu sesama dalam urusan kebaikan seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jadi next. Dan selanjutnya ada peran negara dalam kesehatan masyarakat, yang mana negara juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelindung dan mengatur kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya imam atau pemimpin adalah pengurus dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Dan di riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk keamanan, melainkan juga terhadap kesehatan masyarakat. Seperti dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dan Harun al-Rashid mendirikan Bimaristan yang artinya itu rumah sakit umum sebagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Yang mana tiga komponen utama, baik dari individu, masyarakat, dan negara, itu tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya menjaga kesehatan. Tentu ketiganya harus bersinergi demi menciptakan sistem kesehatan yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Bisa di next. Kemudian yang terakhir yaitu 3.3, yaitu relevansi ajaran kesehatan Islam dengan isu kontemporer. Yang pertama itu 3.3.1, yaitu menghadapi pandemi. Seperti pembelajaran dari COVID-19, yaitu Islam itu sudah mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar medis dan spiritual. Umat Islam itu mendorong untuk mengikuti anjuran kesehatan, yaitu vaksinasi, protokol kesehatan, sambil tetap bertawakal kepada Allah dan memperbanyak ibadahnya. Kemudian 3.3.2, gizi dan stunting. Solusi dari ajaran Islam, yaitu ajaran Islam tentang makanan halal dan thayyib, atau bergizi dengan relevan untuk mengatasi masalah ini. Konsep thayyib itu mendorong masyarakat untuk tidak hanya memperhatikan kehalalan makanannya, tetapi juga nilai gizinya. Next. Selanjutnya ada kesehatan mental, yakni terapi spiritual Islam, yang mana kesehatan ini merupakan aspek penting dalam kesejahteraan manusia yang menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa gangguan mental meningkat secara signifikan akibat adanya tekanan hidup modern, stres, dan isolasi sosial. Sehingga dalam konteks ini, ajaran Islam memiliki kontribusi besar melalui pendekatan spiritual yang menyeimbangkan dimensi jasmani dan rohani. Selanjutnya ada biaya kesehatan nasional, yakni melalui efisiensi melalui pendekatan preventif, yang mana salah satu dalam ajaran Islam itu menekankan prinsip pentingnya pendekatan preventif atau pencegahan dibandingkan pengobatan, sebagaimana prinsip syariat yang menolak mudorot dan mendahulukan pencegahan daripada penanggulangan. Jadi next.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan di mana penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sendiri, kesehatan merupakan anugerah dan amanah dari Allah yang harus kita jaga. Menjaga kebersihan, pola hidup yang seimbang, dan pencegahan penyakit adalah bagian dari keimanan serta ibadah. Nilai seperti tohara, konsumsi makanan halal thayyiban, dan keseimbangan jasmani rohani menjadi dasar hidup sehat. Tanggung jawab menjaga kesehatan itu mencakup individu, masyarakat, dan juga pemerintah yang harus bersinergi sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan berakhlak mulia. Selanjutnya itu ada saran yang pertama bagi individu dalam menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu bagi individu sebagai bentuk ibadah dan juga rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti makan seimbang, olahraga, kebersihan diri. Yang ketiga, menanamkan pendidikan bagi individu sendiri itu tentang kesehatan yang berbasis nilai Islam sejak dini. Yang kedua, peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan. Yang pertama, melakukan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan demi meningkatkan kualitas kesehatan bersama. Yang kedua, mengadakan penyuluhan dan juga kegiatan kesehatan bersama. Yang ketiga, bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyebarkan pesan hidup sehat. Nah, yang terakhir yaitu saran bagi pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu menjamin layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus bisa mengawasi mutu pangan dan juga obat-obatan yang menjadi indikator halalan thayyiban. Yang ketiga yaitu memperkuat program pencegahan dan juga program promosi kesehatan yang berbasis nilai-nilai Islam. Baik, ini daftar pustaka yang kami ambil. Sekian dari kami kelompok 4. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.